Nah, dengan pengalaman saya mengatur pola makan dan rajin jaki ini, justru turunnya lebih cepat. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, Murad Maulana. Lanjutin lagi ya, teman-teman. Ini udah di jalan kesehatan. Saya mau berbagi pengalamannya terkait berat badan. Jadi gini, teman-teman. Saya pernah medical check up. Ya, berat badannya lumayan. Dikatakan hasilnya itu obesitas lah. Emang berapa? Waktu itu sempat 80, turun 3 kilo, terus saya cek lagi ya, jadi sekitar 77-an ya. Nah, saya cek lagi dari 77 itu ya, itu saya rutin jalan kaki sudah ya waktu itu. Memang turunnya enggak drastis ya waktu jalan kaki terus nih, tapi waktu itu dengan pola makan yang nggak ada pantangan. Terus saya coba ya, mulai memilih makanan yang masuk nih ke perut. Dalam artian nasi saya kurangi, banyakin sayuran, buah-buahan, protein juga, terus hindarin yang gorengan, jadi yang kukus-kukusan aja, yang rebus-rebusan. Nasi secukupnya aja, misalnya kalau sarapan pun nggak banyak, siang pun sama, malam apalagi nggak banyak. Mungkin bisa dikatakan 1 centong dulu, sedikit pokoknya. Jadi saya banyakin sayur-sayuran aja sama buah-buahan ya, sama proteinnya. Proteinnya apa ya, misalnya tahu, tempe, ikan ya, ikan tongkol, atau mungkin ayam juga ya, ayam rebus yang pokoknya hindarin minyak lah ya, walaupun kadang-kadang makan yang berminyak, tapi nggak sering, paling sebulan sekali. Pada intinya hindarin yang minyak. Nah, terus apa yang terjadi, teman-teman? Turun berat badannya itu cepat banget, teman-teman. Sekarang jadi berapa? Dari 77 itu sudah ke 68. Jadi pada intinya turun ya dari 77 ke 68. Kadang-kadang ya 67 lah. Turun 10 kiloan. Itu berapa lama? Dalam jangka waktu sebulan, teman-teman. Jadi setelah saya melakukan pola makan yang teratur, dalam artian memilih yang tepat, ditambah rajin jaki nih, turunnya malah lebih cepat, teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Padahal sebelumnya saya juga rajin jaki kan, udah 2 tahun jalan, tapi tidak ada pantangan tuh makannya. Semuanya masuk, gorengan, yang lemak-lemak, nasinya banyak misalnya. Ternyata turunnya ya agak lambat, sekitar 3 kiloan. Jadi teman-teman, pola makan, pola hidup seperti olahraga ini, jalan kaki, lari dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh. Makanya saya selalu bilang tuh 3P. Pola pikir ya, mindset, memandang kesehatan, terus pola makan, terus pola hidup. Pola makannya gimana, terus pola hidup ya seperti apa, rajin olahraga apa enggak, rajin jaki apa enggak, rajin lari apa enggak. Ya olahraga yang lain bisa, renang, apapun lah, pokoknya pola hidup itu ya. Nah, dengan pengalaman saya mengatur pola makan dan rajin jaki ini, justru turunnya lebih cepat. Itu yang saya rasakan, teman-teman. 10 kilo dalam sebulan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah lebih dari itu dianggapnya lama, tapi bagi saya sih cepat. Dengan 1 bulan penurunnya yang lumayan drastis ya. Jadi sekarang lumayan agak enteng banget badan, terasa enteng dan nyaman. Jadi pertama pola makannya juga diperhatikan, yang kedua pola hidupnya ya, rajin jaki atau lari. Itu penting, teman-teman. Nah, pengalaman
pengalaman seperti ini saya lakukan tuh nggak instan, bertahap dan perlu kesabaran. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen menurunkan berat badan, pengen cepet, ya gimana ya, ubur. Kalau pengen cepet agak susah, ubur jauh-jauh lah. Cita-cita pengen turun berat badan lebih cepat tuh, semua perlu proses. Pada intinya gitu sih. Jadi gitu ya teman-teman. Sebagai kesimpulan akhir sebelum saya tutup nih, yang pertama perhatikan pola makan ya, yang tahu teman-teman sendiri semua lah. Kalau saya sih ngurangin nasi, banyakin sayuran, buah-buahan, proteinnya, hindarin yang gorengan, hindarin yang kayak olahan mie, roti, dan tepung ya, tepung-tepungan gitu dan sejenisnya. Terus yang kedua, pola hidup harus rajin olahraga ya. Kalau saya sih jalan kaki lah, teman-teman sendiri silakan pilih, bebas. Saya jalan kaki dan renang. Teman-teman ya sesuai kesenangan aja, mau tenis, mau badminton, mau sepak bola, terserah. Dan yang paling penting lagi, ingat pola pikir ya, mindset tentang memandang kesehatan ya. Jadi kesehatan itu sebagai investasi biar di masa tua kita tetap bugar, inginnya sih gitu ya. Jadi tidak sakit-sakitan, tidak mengeluarkan biaya, tidak merepotkan orang lain gitu. Pada intinya gitu. Itu aja teman-teman, berbagi pengalaman kali ini sembari Jaki. Salam Jaki, salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.